kuasa dari kebangkitan. Kuasa dari kebangkitan. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Hari ketiga sesudah kematiannya. Ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana menurut pandangan Alkitab yang Bapak pahami tentang fenomena? Ada begitu banyak di hari Paskah dijadikan menjadi ajang dalam tanda petik untuk berziarah. Ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan supaya kita sebagai orang Kristen tidak menggeser makna daripada kuasa kebangkitan. Saya pun kadang-kadang bertanya, kalau misalnya kita ke kota Siantar, maka kita lihat di pinggir-pinggir jalan banyak penjual bunga. Tidak salah karena memang ini momen libur dari hari Jumat, jadi banyak orang dari luar kota sekedar berziarah ke makam keluarganya, orang tuanya, atau orang-orang yang dia kasihi. Bahkan dulu saya ingat merbuha-buha hidup, ya, jam 5 pagi dan jam 5 subuh mereka ada di kuburan sambil bawa lapet, lomang, kombang layang, wajit dan lain sebagainya. Ini sebetulnya juga kalau tidak benar-benar didasarkan pada satu kebenaran, maka ini adalah tindakan-tindakan yang menggeser kebenaran. Satu yang ingin saya sampaikan, ada dua hal tadi. Yang pertama adalah waktu justru murid-murid datang ke kuburan, mereka justru disuruh pulang. Malaikat mengatakan, kenapa kamu mencari dia di tengah-tengah orang mati, sebab dia sudah hidup. Pulanglah kalian, kan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau murid-murid percaya, seharusnya didorong oleh kebenaran, mereka tidak seharusnya ada di kuburan. Betul nggak? So berulang-ulang Yesus sebelum dia mati sudah mengatakan, aku akan mati dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Jadi kalau mereka memahami tentang kebenaran, maka pada hari yang ketiga itu sejatinya mereka tidak ada di kuburan. Dan kenapa banyak orang hari ini justru ada di kuburan? Itu sangat kontra dengan apa yang malaikat katakan. Yang kedua dengan kebenarannya begini. Yang dibangkitkan itu adalah Kristus. Yang lain kan belum. Jadi momen itu adalah berfokus pada Kristus, bukan berfokus pada opung. Ya, amangboru, namboru, fokus. Jadi momen berziarah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Ya kan? Apalagi sampai ada orang pergi keluar kota hari Minggu dan tidak beribadah, hanya mengunjungi makam. Waktu semasa hidup dia nggak pernah cakapi, saudara-saudara. Begitu mati, seharusnya memang kita harus berkumpul di satu tempat. Momen yang akbar ini kita rayakan sebagai satu ucapan syukur, Tuhan, terima kasih 2000 tahun yang lalu kau bangkit, dan hari ini aku ada di rumah Tuhan merayakan. Jadi boleh nggak kita buat kebaktian di kuburan? Boleh. Di dalam kubur pun boleh. Kalau misalnya ada digali kita di situ boleh, di mana-mana boleh. Yang penting motivasinya harus didasarkan pada kebenaran. Jadi hari ini saya sedang tidak berkata boleh atau tidak boleh, tapi yang penting adalah niatnya. Dan memang sejatinya hari Minggu pada pas kebangkitan, hari Jumat pada pas perayaan kematian, orang-orang yang ditebus itu harus berkumpul di gereja, merayakan bersama. Baru nanti sesudah dari gereja mau napai lapet, napai lomang, napai kobang layang, pohul-pohul. Nah, Ibu Gembala rindu bikin itak tata. Kalau ada yang jemaat yang bisa bikin itak tata, ayolah. Bukan ngidam ya, bukan ngidam. Ya, termasuk saya kemarin bisa terbayang-bayang itak tata. Ada yang bisa bikin itak tata? Hah? Ya bikin dulu Inang ya. Ini permintaan khusus dari Ibu Gembala. Itak tata. Puji Tuhan. Paham maksudnya kan? Jadi berbahagialah bagi saudara, sebab
Hari ini banyak yang hujan-hujanan. Jadi satu sisi tadi syukur juga hujan, langsung bubar. Puji Tuhan. Dan hari ini kita lihat kuburan semua bersih. Bagus juga, saudara-saudara. Tapi membersihkan kuburan tidak harus di momen Paskah, sebab Paskah itu fokusnya, tujuannya kepada siapa? Kristus, bukan Opung Doli, Bapak Doli dan Bapak Boru atau siapa? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat saudara-saudara, kebangkitan Yesus kita yakini sebagai fondasi terpenting dalam kekristenan. Kalau saudara kita belajar firman Tuhan, kadang-kadang kan otak kita ini kan bertanya-tanya, kenapa Allah kok begitu repot? Bisa enggak Tuhan tanpa harus melakukan semua ini mengampuni dosa kita? Bisa. Tetapi itu keluar daripada hukum yang ada. Jadi semua sudah disiratkan tentang kelahirannya, tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya. Sudah dia bangkit, dia masih ada di bumi berapa hari? 40 hari. Dia masih ada bersama-sama dengan murid meneguhkan kembali. Sebab ketika dia mati kan murid-murid sudah pada bubar. Petrus sudah kembali menjadi orang yang terdahulu. Ya, tetapi ketika dia bangkit, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya 40 hari, gitu. Menguatkan murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya. Dan saudara tahu, hal yang paling pertama yang Kristus lakukan ketika dia bangkit, dia mengatakan tidak ada yang boleh menjamah tubuhnya. Pertama kali dia kemana? Dia memasuki ruang Maha Kudus. Itu yang kita pelajari di dalam Perjanjian Lama. Tabernakel Musa itu ada 3 ruangan. Yang pertama adalah halaman, yang kedua ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Itu berbicara tentang di mana Tuhan bertahta, di mana Tuhan ada surga. Jadi ketika Kristus bangkit, yang paling pertama dia lakukan adalah membawa darahnya sampai ke ruang Maha Kudus. Kalau di dalam Perjanjian Lama hukum Taurat, imam yang memercikkan darah binatang itu dibawa sedikit, dia masuk ke tabir paling dalam dengan cara kakinya dipasangi lonceng, saudara-saudara, dan diikat. Sebab ini sangat-sangat sakral dan sangat-sangat misterius. Bisa jadi dia mati di sana kalau sedikit saja salah. Itu sebabnya imam itu mempertaruhkan nyawanya untuk bisa sampai ke ruang Maha Kudus. Kenapa dikasih lonceng? Itu sebagai bentuk kepada orang-orang yang di luar. Kalau lonceng itu sudah tidak bunyi lagi, berarti dia sudah mati. Maka ketika dia berjalan, loncengnya akan bunyi. Jadi kalau seandainya dia mati karena loncengnya tidak bunyi, maka ditarik pakai tali. Ngapain imam itu sekali setahun loh? Imam itu harus masuk ke ruang Maha Kudus, memercikkan darah di atas tutup pendamaian. Itulah yang digenapi Kristus. Ketika dia bangkit dari kubur, dia pergi ke surga. Dia membawa darahnya sendiri. Kalau dalam hukum Taurat, imam membawa bukan darahnya, tapi darah binatang. Tapi Kristus imam besar kita, dia membawa darahnya sendiri sampai ke tabir yang paling dalam, surga di mana Bapa ada. Dia mempersembahkan darahnya. Dia mengatakan sudah lunas. Sehingga saudara, sejak saat itu Bapa kemarahannya sudah surut. Jadi sekali lagi kebangkitan ini menjadi fondasi terpenting dalam kekristenan. Paulus mengatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pengharapan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak akan dibangkitkan, saudara-saudara. Jadi Yesus bangkit itu sebagai jaminan bahwa suatu waktu kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, kita belajar hari ini makna dan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, saudara-saudara. Pahami, jadilah orang Kristen yang cerdas. Jadilah orang Kristen yang kritis. Saudara jangan sembarangan terima informasi, tapi saudara benar-benar berdiri menyeleksi semua informasi yang saudara dapatkan, apa yang saudara lihat, betul-betul harus difilter dengan kebenaran firman Tuhan.
Yang pertama, kenapa Yesus bangkit? Apa makna dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, perhatikan, membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Haleluya. Apa itu maut? Thanatos. Apa itu Thanatos? Maut itu bukan hanya sekedar mati, saudara. Kan kalau kita lihat rambu-rambu lalu lintas, pelan-pelan Pak Sopir, katakan maut menunggu, tapi keluarga lebih menunggu, katanya kan. Maut yang dimaksud oleh Pak polisi lalu lintas adalah kematian jasmani. Tapi sudah tahu, maut yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya adalah kematian rohani. Sudah tahu bahwa dosa itu pertama, dia meracuni roh manusia. Jadi Partor Dionido di Segaimana. Jadi dosa itu adalah dosa rohani. Itu sebabnya dampaknya adalah kematian permanen. Ya, kematian permanen. Itu sebabnya kita sesudah percaya pada Kristus harus mengalami yang namanya apa? Proses kelahiran baru. Apa yang dilahirkan baru? Rohnya. Kalau kita kan nggak perlu lagi dilahirkan. Kita cuma cukup lahir satu kali. Daging ini tidak perlu lagi dilahirkan. Yang perlu dilahirkan kembali adalah roh kita. Itu sebabnya namanya lahir baru. Kenapa lagi tidak perlu dilahirkan daging ini? Karena kemarin saya sampaikan firman Tuhan hari Jumat kemarin. Aspek dosa itu telah masuk sampai kepada dari roh sampai kepada fisik. Itu sebabnya fisik ini harus mati. Roh kita kan tadinya sudah mati. Dosa menyebabkan kematian rohani. Kematian rohani berdampak kepada neraka. Itu sebabnya penebusan Kristus di atas kayu salib memberikan kembali nafas yang baru pada roh kita. Jadi yang tadinya sudah mati roh itu sekarang dilahirkan dia kembali baru. Sehingga sekarang saudara, pasca penebusan itu kita kembali mengalami kehidupan secara rohani yang baru. Kalau jasmani ini, fisik ini, tusido jaspernion, itu dia tuhamatian. Jadi nggak perlu lagi dilahirkan baru, nanti baru dia akan mengalami, bukan kelahiran namanya, kebangkitan. Loh, bagaimana bisa Pak Gembala kita dibangkitkan? Itulah sebabnya kebangkitan Kristus itu adalah kuasa, garansi yang kita miliki sebagai orang percaya bahwa Yesus telah berkuasa atas maut. Jadi sebelum Kristus mati, saya mau tanya, yang berkuasa siapa? Tuhan atau maut? Maut. Dengar ya. Jadi sebelum Yesus mati, sebelum penebusan itu dilaksanakan, yang berkuasa dalam hidup kita adalah maut. Apa itu tadi maut? Neraka, bilanglah neraka. Itu artinya maut. Tapi sesudah Kristus mati, sekarang ganti penguasanya. Presidennya berganti. Yang tadinya siapa presidennya? Maut. Sekarang siapa? Kristus. Haleluya. Jadi makna dan kuasa kebangkitan Kristus yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Gak ada lagi hal yang lebih menakutkan di dunia daripada maut. Jadi maut itu, dengar ya, maut itulah induknya. Dengar, saya lupa memberikan di sini simulasinya. Maut itulah induknya, apa namanya? Nenek moyangnya, induknya lah itu. Jadi maut ini melahirkan satu, ketakutan, kekhawatiran, stres, penyakit, apa lagi? Pokoknya semua yang jelek-jelek lahirlah dari kandungan ibu yang lama. Ibu kita yang lama mau.
Ya. Semua ketidaksempurnaan itu lahir dari sana. Gitu. Dengarkan ya. Jadi semua masalah lahir dari sana. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya mengalahkan masalahmu, tidak hanya mengalahkan masalah penyakitmu, tapi Kristus justru mengalahkan yang paling besar, yaitu maut itu. Haleluya. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan, saudara, yang mendasari ayat ini 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, saya sudah, ini hari Jumat kemarin sudah bacakan ya. Ya. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini kapan terjadi ini, saudara? Secara hukum firman, bagi kita ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Bahkan jauh sebelum si Joseph lahir, dia sudah secara hukum sudah dipersiapkan semua. Gitu. Tetapi nanti kita mengalami ini secara nyata nanti. Kristus sudah mengalami itu. Itu makanya dia mengatakan, "Hai maut." Gitu ya. Thanatos. Tadinya maut itu kalau kayak sombong kali dia. Itulah yang paling takuti. Banyak sekarang orang Kristen juga takut dengan maut. Gitu kan? Banyak nggak? Holland Robert Sahiton. Nasihat dia nih, dan mabi araudis. Dia nyanyi dan mabiar sambil mabiar. Tuhan sih, tengahku kamu manda. Itu tidak membuktikan imannya benar. Iman yang benar itu ditunjukkan dengan tidak ada takut. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam diri kita. Itu jika kita punya keberanian untuk percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan mudang mabiara. Si Batak. Dengar. Kebenaran itu memerdekakan dari semua rasa. Haleluya. Puji Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu, katanya. Maut itu dipermalukan. Tadinya yang wibawanya hebat, sekarang maut itu jadi kayak gini. Dia sudah dilucuti. Nah, kalau Paulus mengatakan dalam bahasa Batak Toba dikatakan di patoton durhon. Tahu di patoton durhon? Dipertontonkan di kalayak ramai seperti pencuri ayam di kampung, ditelanjangi, diarak kampung sambil dipermalukan. Iblis itu digituin loh. Ya. Jadi yang dipermalukan itu iblis. Iblis ingin mempermalukan kita. Makanya jangan mau dipermalukan. Kalau iblis mau mempermalukanmu, balik dia permalukan. Bila iblis menggodaku dalam nama Yesus, gitu. Iblis itu ingin mempermalukan kita karena dia sudah malu duluan. Ya tuh siapa yang maksud toh? Dulu kan begitu. Saya juga pernah nakal-nakal lah, menakomang. Jadi satu kali kami mencuri ayam, kami pangganglah ayam ini di ladang dengan harapan dengar menjolong. Obe tiba-tiba tak pamak semanggango. Waktu mungkin masih SD lah. Pas lagi ada orang datang di gubuk-gubuk itu. Saya panik, langsung kan masih dari padang itu atap lalang atapnya. Saya langsung sangkutkan di atas begini ayam itu. Karena saya pikir cuma sebentarnya bapak ini gitulah. Padahal jujur lah, ayam kami itu loh. Sekarang baru sadar aku takut aku. Ayam mamaku aku curi gitu loh. Dia nggak ada hubungan sama mamaku, sama kami nggak ada hubungan orang kan. Tapi itulah waktu itu ya. Saya belum pintar berdosa waktu itu. Sehingga dia duduk di gubuk itu, kita ngobrol lama dia.
Mati Nabi yang melakukan. Ayam ini kan berminyak. Pas dia di bawah ayam. Meleleh namanya. Satu kali dia nggak sadar. Yang kelima. Gitu loh. Jadi kita ketakutan karena ada 3 orang kita. Anak babuang ngasih nengok kan. Amar jajoti, doh di mana mengalang. Bapak ini ikut makan, kurang ajar memang ini. Tapi waktu itu kita jangan dikasih tahu. Ale watamu do saya mani hutai babua. Jadi merspeilean. Iblis itu dari duluan dipermalukan, makanya dia nggak mau sendiri malu. Masa anak merdosa ini mana? Kamu berdosa dong kan? Makanya dia pengen balik. Kalau iblis ingin mempermalukan, balikkan. Karena dulu Adam sesudah berdosa mengambil sendiri pakaiannya dari daun pohon ara. Di somoti mah bulung mihau ara, bain pahayan minasida untuk menutupi ketelanjangan. Tapi kalau dari daun kan, kalau datang terik matahari gimana? Tetap juga begini sekarang. Nah sekarang kita sudah memiliki pakaian yang baru. Pakaian yang baru sekarang adalah kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran bukan yang dibangun berdasarkan kebenaran dan perbuatan saya, tapi kebenaran Kristus. Jadi waktu Kristus mati, Dia seperti membalut kita dengan jubah yang kudus. Disembunyikan kita, itu yang dimaksud, tersembunyi di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Iblis tahu bahwa kita masih berdaging. Dan daging ini enggak selamanya bisa sejalan dengan Tuhan. Betul enggak? Jatuh bangun aku malabah. Kan gitu. Iblis tahu. Tapi Anda harus lebih tahu. Di dalam kelemahanku, daging ini sempurna kuasa. Hebat kali kita ini. Itu siamu orang naik. Mulai itu siamu kecon debumu. On biasa. Itu siamu orang kono. Odo na itu sini si Paulus makanya tinggal di mana sudah. Dia mengatakan apa yang kuanggap kebanggaan itu sampah. Lihat, Paulus sampai mati dia susah. Karena dia tahu satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata. Oh, bertemulah di udara. Nanti di sana ada bema namanya. Bema itu semacam pembagian upah. Sabaslah anakku. Dakolan muda ditako. Hata-hata ditako. Dakolak kata ni jol may tako inang amang. Hata-hata ni sibulis pe. Ay tako. Puji Tuhan. Hai maut, di mana kasengatmu? Dangadong besoro nade. Tadinya maut itu menakutkan karena dia masih punya bisa. Kristus sudah mati, bisanya tawar. Sengat maut ialah dan kuasa dosa ialah. Jadi semua selesai. Hukum Taurat digenapi, dosa menjadi selesai. Yang menyatakan kita berdosa siapa, saudara? Hukum Taurat. Salahkah hukum Taurat? Tidak. Hukum Taurat itu benar. Dia telah melakukan bagiannya. Menurut perspektif hukum Taurat, semua kita berdosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa? Maka kita harus melakukan semua isi hukum Taurat. Apa tuntutan isi hukum Taurat itu? Bapak Gembala sempurna. Gak bisa dong. Itu makanya Paulus mengatakan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal. Dan yang paling hebat, dengar, apa yang dilakukan? Dia tahu bahwa kita harus masih tetap hidup, akan ada regenerasi, akan ada cucu dari cucu dari cucu dari cucu dari cucu saya sebagai orang benar.
Pohok puni pohok puku pihak kamar pohok kudung sekan. Kristus tahu hidup masih panjang. Itu makanya jalan yang dia tempuh pada itu. Dia tidak membunuh manusia karena berdosa, tapi dia mengambil sikap yang sangat amazing sekali. Apa? Menjatuhkan hukuman di atas daging. Dosa di dalam daging. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apa tadi yang pertama? Makna dan kuasa kebangkitan membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Haleluya. Yuna kola mabiyarhamu. Semua dalam kendali Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Tuhan. Sama dia yang borak ini masalah. Borak ini si tahun. Apakah itu karena mungkin kesalahanmu? Atau mungkin karena kehendak Tuhan? Jangan takut. Saudara tidak pernah sendiri menghadapi masalahmu. Apakah itu karena kesalahanmu? Saudara tidak akan pernah sendiri. Dia mengendalikan langit dan bumi. Dia mengendalikan semua. Dia mengendalikan, percayalah. Saudara akan tetap baik-baik saja. Saudara akan tetap makan. Saudara akan tetap yang punya cicilan. Dengar, saudara masih tetap punya berkat Tuhan untuk membayar semua cicilan sampai lunas. Sampai nanti ada cicilan-cicilan yang baru, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dok ke jauh kiri kanan. Teh ini dong. Nanti aku mana Tuhan ini. Dok kesalahan ini bapak diurupi bani. Dok ke jauh sama nih. HP bapak kumul salah. Apa tuh bapak kumul salah? Beda dengan bapakmu yang di sana. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, makna dan kuasa kebangkitan itu apa? Memberi kemenangan atas dosa, maut, dan siboris. Memberi kemenangan. Jadi artinya kenapa ada kata memberi? Jadi kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa Allah sudah memberikan kita kunci, memberikan kita kuasa. Ya, kata kuasa dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan dua, ada dunamis dan exousia. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Ya, tapi kamu akan menjadi saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kebangkitan Kristus itu memberikan kita kemenangan. Itu makanya nungata luhamate di bait Tuhan Yesus. Hedo ibana siana matera. Lalu haleluya, haleluya. Baik, suara tulu, suara apa? Tenor, sopran. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Habe orang benambi. Habe ni pikir ho. Ode sude opungna dengan tahan. Butamu do contoh pimpinan tertinggi siapa? Si Boris dengan tahan. Apalagi mau ke Kapolsek. Sedangkan panglimanya aja sudah. Udah masa datang lagi dandim. Langsung tiba tanganmu. Duduk. Kita sekarang diberikan otoritas. Amin. Maka sudah tahu otoritas pertama yang sesudah saudara percaya. Ini bukan karunia, tapi otoritas yang diberikan Tuhan kepada semua orang percaya. Apa? Mengusir setan. Loh, itu bukan bicara kesurupan. Tapi saudara hari ini punya otoritas
Bila iblis menggoda, langsung aja. Baik jormu buhi bisa di mana? Duduk, bilang, si boleh. Karena dia tidak melihat saudara. Karena hidupmu sudah tersembunyi di dalam waktu sudah duduk. Siapa yang dia lihat? Nggak tahu, saudara mengerti nggak yang saya maksud ini? Kok nggak kagum mukanya? Waduh, ini keagungan dari kasih karunia loh. Harusnya contoh, kalau nanti ada mendarat helikopter samping rumahmu gimana? Coba mukanya gimana? Coba dulu. Ini lebih dari helikopter lewat. Dingin kali hidupmu. Lihat ayatnya saudara. 1 Korintus 15 ayat 7. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Lanjut, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Iblis nggak boleh lagi mendakwamu. Engkau benar kan? Selesai doa itu. Terdokter, hodon nggak selesai. Alang amin ho berjonek. Dan mau kita ipila, agi kita jatuh. Wah, naramok berarti tabu kita jatuh bukan. Itu sebagai bentuk konsekuensi. Roh Kudus akan menolongmu untuk memiliki karakter yang baru. Tapi dengar, saudara masih berdaging. Gak mungkin saudara gak tersinggung kan? Dengan khotbah aja saudara tersinggung. Hormati mu supaya tayo bagasaruan. Wala na tayo bayi mu. Ini maksudnya Tuhan. Nomor 2 saudisi kan? Artinya pikiranmu songoni dan mengantarkan ke neraka lagi tuh. Makanya punishment yang sudah dijatuhkan terhadap pikiranmu yang kotor itu sudah. Yang punya pikiran kotor katakan amin. Menempah tengon. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya khotbah sampaikan begini, ini kesesatan. Berarti seolah-olah khotbah ini memberikan kita akses untuk berdosa. No, kan tidak mungkin lagi kita berdosa. Karena kita sudah diampuni. Perfect tense itu. Tenses yang dipakai dalam bahasa Inggris. Kata sudah selesai itu kan it is finished, itu perfect tense. Apa itu artinya? Satu kali. Masa lalu finish. Masa sekarang finish. Satu pahupu dua dak pola perlu be Yesus ikon mati. Betul nggak? Loh, hebat kali Anda. Masa nano tu pahupu Yesus ikon mati rum seho selna tu sobah nim. Enggak, kematiannya satu kali untuk haleluya. Puji Tuhan. Tapi kesalahan secara daging kan itu sesuatu yang mungkin gini loh dengar. Mungkin kalau saudara bisa konsisten dalam Tuhan, saudara bisa mengalahkan. Tapi kadang kita ini lemah. Hola kami saya pengen pesawatik. Mana biar kan? Itu dosa, kesalahan itu. Tapi dengar, kalau sebelum Kristus mati, kesalahanmu itu mengantarmu ke neraka. Sekarang kan tidak lagi. Artinya apa? Kelemahan-kelemahan dalam daging pasti ada. Ayo, suami istri 3 hari umur berbeda seninggon. Ayo. Pak Gabriel 3 hari berbeda. Dak ya? Oh jarang. Berarti jarang jumpa. Coba berapa kali berantem? Dan itu tidak akan mengantarkan ke neraka. Hanya dengar suasana nerakanya terasa kan? Itu aja. Itu aja. Ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita disuruh dibebaskan dari hukum dosa dan apa beda hukum dosa dengan dosa? Apa beda hukum maut dengan maut? Maut nerakanya, hukumnya kan ada. Neraka itu kan serasa dibawa kadang-kadang sekarang kan. Kalau saudara salah, dibawa nggak neraka itu? Ada hukum dosa. Di mana hukum dosa itu? Nah, ini yang berlemah ini. Tadi pagi saya berjuang.
Entah kenapa tiba-tiba saya gemuk kemarin. Saya sampai hari ini masih belum percaya. Dan saya nggak bisa terima itu. Bisa tiba-tiba kemarin saya jam berapa? Jam 3 atau jam berapa? Tiba-tiba gemuk. Kan sudah 78 kian. Bisa 82 lagi sudah. Saya kemudian merenung, ai beguana walang. Saya pikir sepanjang hari standar. Ya memang makan roti 2 yang besar-besar. Terus makan nasi goreng yang besar, itu aja sih. Jadi tadi pagi saya harus sempatkan lagi olahraga. Jalan 2 jam romse udah nang duduk. Datang godaan itu. Dipangsit. Dipangsit. Sempat saya linglung, saya tidak sadarkan diri. Akhirnya saya bangkit. Ketika kita berkata tidak kepada keinginan itu, makanya tadi saya buat itu di grup itu kan. Ada upah besar menanti kita. Ada upah besar. Ya, kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum. Ada apa? Hukum dosa itu di mana? Di dalam. Enggak mungkin lah. Ayolah, mungkinkah saudara sempurna? Sekalipun saudara tidak mau salah, tapi kadang-kadang salah juga, baik sengaja maupun, dan lebih banyak yang tidak disengaja. Lebih banyak yang tidak disengaja. Loh, sekarang begini. Saudara mungkin nggak paham apa yang saya maksud ini. Standar daripada kebenaran itu kan adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini kalau ditabrakkan ke dagingmu, siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Mungkin nggak menang? Nggak mungkin. Itu makanya hukum Taurat itu mengalah. Gimana lau? Atar songon nama lo menghadapi naoto me. Ya, kamu nama lo menghadapi naoto. Nama lo pura-pura. Ini mana musibut? Tak berotak dia. Itu makanya hukum Taurat itu selesai sampai di situ. Begitu mempelai laki-laki itu datang, hukum Taurat itu bilang, lama udah turut semua uang. Tolak bihin kan? Tak tolak. Waktu si Yakub bergumul dengan malaikat, siapa yang menang? Halo, siapa yang menang? Siapa yang menang? Berarti mungkin nggak ya menang? Berarti kan dipatalu. Dipatalu. Ketika hukum Taurat mundur, maka dibalut dengan Roma, Yesus dihaul menghibat itu. Disembunyikan di sini. Amin. Makanya firman Tuhan sekarang hidupmu tersembunyi jauh di dalam. Jadi dan boleh dengan nasi bulis. Dia mau orang yang tikir singa amat beda. Unang begitu dah kosongan dan ada yang benar ni onom di son ngau perjolo menggalisia kamu. Munak sok-sok malu kamu. Dulu kan saya ada di situ, bahkan pengajar di situ. Dengarlah, saudara sudah menerima sahab, ngatal sahab behita. Haleluya. Ngadita buni hobbe, moloro benon sinaga ular nagai. Dan berengon na behita. Na dibereng isa do. Yesus na bereng mana? Berani mana? Nabut ibu. Berserakan manuk iberkehar ke manuk, induk manuk. Pernah nggak lihat induk ayam yang menjaga putra putrinya? Datang elang, berani nggak elang itu? Seperti apa lagunya? Di dalam kepala sayapnya kau bawaku terbang. Kan itu di kitab Wahyu, dibawa terbang jauh dari mata sinae ular naga itu. 3. Memberi kemerdekaan dan kekuatan untuk melawan. Halo, kebangkitan Kristus juga memberi kita kuasa mengalahkan
Simbolis. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu menginjak. Siapa yang dimaksud ular ini? Nah, itulah yang di Taman Eden itu. Bukan yang di Eden itu ya. Yang di Taman Eden. Ular, simbolis. Dan kalajengking. Rasul neng maksud neng. Ya, kamu di sotop kalajengking. Ya, Pak Marcel dulu. Tiap hari berganti wajahnya. Hari Jumat bengkak sebelah sini. Kenapa? Di sotop Liban. Minggunya bengkak di sini. Kenapa? Loba. Karena memang itu punya racun lebah itu. Satu kali saya pernah ke kota dulu itu. Di Simpang 2. Saya pakai helm yang ada kacanya gini. Saya buka, masuk lebah, langsung saya tutup. Selesai. Dia punya, tapi kalau lebah nggak punya bisa, menakutkan nggak itu? Makanya dulu waktu kecil saya suka memainkan namanya si baso. Tahu si baso? Itu semacam kayak hewan yang berbisa juga, tapi bukan berbisa ini. Si baso namanya, yang suka dia di kayu-kayu, di lubang gitu kan. Jadi kan kita suka kasih apa namanya kayu-kayu. Kalau dia diam, senang kali kita dengar itu. Padahal dia nggak senang kan? Kenapa kita berani? Karena memang itu nggak berbisa. Itu bisa kita pegang. Dulu seringkali itu kita tangkap, terus kita kasih benang, kita kasih kertas-kertas dibawa tinggi gitu. Karena dia nggak punya bisa, sehingga wibawanya tak ada kan. Nah, saudara imam sebetulnya mak tolong maju. Malu jauh kamu. Soalnya ini masih boleh sih. Dia kanang malo. Kan langsung malo doang. Maka anakmu biar mau. Itu makanya dok Yesus. Iblis itu seperti singa mengaum. Lah, saudara, filosofi singa itu mengaum atau singa yang produktif itu begini. Alai molo singa nak pensiun. Maksudnya, nak kemosok. Ini maksudnya. Nggak ada lagi tenaganya. Karena sudah nggak ada lagi gini. Maksudnya, nak kemosok. Mati mau. Ini maksudnya. Oh, singa mau. Butihamu. Dokon, si boy sudah membiar. Ini jauh. Unak ko membiar ini jauh. Kecuali si polisi aku gengodo membiar. Ayo makana ro si polisi sama-sama biar kita geber song gimana tuh kita si polisi sama kita sama-sama biar kita. Ya. Kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Oh sudah di alam roh sudah udah. Gitu. Itu makanya sekali kita salah kan silap kita. Dia berbedai kita. Habis sebetulnya persoalan di pertundian doh. Iblis bawa karena jasmani. Suami istri berantem karena alam rohnya nggak sehat. Makanya perbaiki kamu mau mengemudo Tuhan ke suami istri. Perbaiki, lihat nanti di alam nyatanya. Sering-seringlah berdoa bersama istri itu, suami istri. Tuhan, kami bergandengan tangan Tuhan. Oh, haleluya. Lagi mau mama tetio tangannya. Yesus pegang erat gitu. Ini hola yang berbeda karena imannya bermasalah. Loh, Paulus mengatakan peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah yang berjasad, tapi melawan roh. Haleluya. Amin. Kapan terakhir berantem? Mau lo ngadak dan siap kamu di pertudian bere. Di alam nyata holan nggak mertahua nama. Kena natai. Kena matai. Mor siorongan maju di. Dah ada hibe. Tak ada damai di rumah ini. Anak-anakmu pun nanti kan jadi kurang sehat jiwanya. Ote. Dan boy tardok bihata. Holan disuruh. Sautik. Turi bayat terdukna. Muruk mau se. Wah, sama-sama ini saya mengajari hona. Oh, itu ini langsung. Bagaimana selesai langsung.
Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi sekarang sudah di tanganmu palu itu. Haleluya. Jadi ngai hobe pentungan ni moloromu sunang be. Tolong kamu hamula. Tolong. Ale saya tepo pentungan no. Unang langsung songonero ni debata tu si Musa. Tongkat di tangan itu. Udah pukul aja, pukul. Buas, laut terbelah. Ada kita mabulay. Ada kan saya pengen tuh nak kau mabulah. Tak tolak kau mabulay. Lakukan saja. Pukul. Ibu tahu dosa ni si Musa na subuh yang puni bebang karena tidak bisa dia masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang sekali aja pukul. Dia pukul 2 kali. Tuhan marah. Musa stop. Gara-gara kamu tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Maka Musa hanya memandang saja. Cukup 1 kali. Dosamu sudah diampuni. 1 kali. Jangan pukul 2 kali saudara. Nanti balik. Saudara. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah mana kakinya. Tunjukkan. Kita kejar. Itu hat tapi nggak geram. Dia tahu tahu siapa. Tunggu kau. Itu makanya dokter debata tu si tu ulogi ada dokter. Keturunannya kan. Siapa maksudnya keturunan Adam? Kristus. Kristus itu keturunan siapa? Ada. Dan karena kita sudah dalam Kristus, ikut-ikut kaki kita, saudara. Amin. Makanya dikatakan Paulus, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ada jubah yang baru. Amin. Dokon, nak sempurna kita. Alang iblis tidak bisa menggunakan itu lagi sebagai alat untuk menjatuhkan kita. Karena dia yang sudah dijatuhkan. Maka jangan mau jatuh. Tiup langsung. Haleluya. Apabila dia jatuh tak sampai melabak. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi memang banyak kalau udah jatuh-jatuh sedikit dan banyak kan disaster. Tapi dengar, ada kasih karunia menatang engkau. Coba berapa kali engkau saudara sudah mau hancur dan kayak nggak punya lagi. Tak tolak dari Tuhan. Tapi lihat tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai. Sebab Tuhan menopang. Ode mambai si polisi keram sebetulnya. Tiap hari aku melayani na tua-tua on mana. Apa itu sih holong rohan sudi. Kita yang dikasihi. Malaikat enggak disebut kekasih Tuhan. Kita yang kekasih Tuhan. Roh si boleh sehari doa madebu. Masa tidak bisa dipulihkan. Tapi lihat jemaat kepedesion itu. Berkali-kali mereka jatuh. Masa tetap dipulihkan. Amin. Kalau saya khotbahkan begini, apa yang saya rasakan? Kasih Tuhan itu atau kesempatan untuk berdosa gitu? Kasih Tuhan itulah yang akan menyelamatkan perbuatanmu. Kasih Tuhan itulah yang akan membuat engkau tidak macam-macam lagi sama Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat engkau menjaga kekudusannya. Para bapak-bapak jaga kekudusannya. Para ibu-ibu jaga. Remaja pemuda, dengar, kalau kau nggak punya kasih Tuhan, membebaskan manusia dari Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan jadi yang memerdekakan apa? Kebenaran. Apa kebenarannya? Bahwa kebenaran kita tidak didasarkan pada perbuatan kita, tapi pada perbuatan. Kalau orang nggak percaya, nanti baca Roma pasal 7 ya. Nanti baca jelas nih. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, apabila ini sudah atau belum?
sudah bagi kita. Kamu pun benar-benar. Haleluya. Roma 6 ayat 18. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Gitu. Gak mungkin lagi karena sudah penebusan. Penebusan itu menjadi tiket bagi kita. Gak mungkin lagi kembali kepada manusia lama, yaitu hukum Taurat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Itu makanya Komar Minggu doh. Itu sebagai bukti penebusan. Itu makanya Komar Tangiang doh. Sebagai buah daripada penebusan. Itu makanya harus berbuat baik, bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya, sebagai buah daripada penebusan. Haleluya. Saudara harus memberi lebih banyak. Persembahanmu harus lebih, sebagai buah dari penebusan, bukan lagi supaya dapat. Ulehon di ibana. Borak do kana terhulatul hala mangideo. Allah Sudina dia. Sada musasada ya sada. Kebangkitan Kristus melahirkan kita. Ini yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi ada berapa hal hari ini yang kita banyak sebetulnya, tapi secara garis besar ada 4 hal sebagai makna dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama apa? Membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yang kedua, memberi kemenangan atas dosa, maut dan iblis. Yang ketiga, memberi kemerdekaan dan kekuatan untuk melawan iblis, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Masih ada. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri, saudara.